teman-teman Suara Juventini, balik lagi bersama gue Jackie. Gue setiap minggu selalu hadir ya, selalu mengudara. Dan kali ini temanya Suara Juventini selalu mengajak diskusi kepada teman-teman Juventini dimanapun. Ya siapapun, pokoknya yang suka Juve, yang ngerasa Juve itu tim favoritnya, ingin banget ngobrol, pengen banget nih cerita-cerita keadaan yang sekarang, update-nya Suara Juventini tempatnya. Nah, kali ini gue ada kedatangan dua Juventini yang keren-keren nih. Salah satunya ada seleb tweet kayaknya. Kalau menurut gue ya, yang kalau nge-tweet tentang Juve selalu rame. Terus kenalan langsung aja deh. Tadi gue Jackie, gue dari Jakarta Timur. Kenalan dulu dari yang baju hitam siapa? Halo, Suara Juventini, gua Adi dari Tangerang. Adi dari Tangerang. Adi ini udah 2 kali ya dia. Ya, ini kedua. Oke, nggak bosen kan dia ngobrol terus Wow, di Suara ngomongin Juve Juventini. mah nggak bosen. Anjay, oke oke. Oke, nih satu lagi yang pakai kacamata boleh kenalan dulu. Halo semuanya, Assalamualaikum, nama saya Waalaikumsalam. Paundra Oke, dari dari Depok. Depok, Bang Paundra Dari ini Depok. kalau di Twitter kalau tentang Juve pasti suka nongol-nongol walaupun kita nggak follow kok nongol dia ya. Ada yang retweet Bukan soalnya, ada saya yang bukan retweet. selebtif, followernya Berarti masih di Twitternya bawah 1.000, jadi belum ngenotis selebtif. Juventus tentang tweet lo, Bang. Ya kan gue bisa tahu Iya. lu kan karena gue nge-tweet kok ada lu gitu kalau lagi Iya, iya, Juve. iya, Yang iya. akhirnya gue follow lu gitu. Oke, teman-teman silakan follow tuh. Nama Twitternya Paundra Juve. Apa Paundra apa sih? Paundra Juve Paundra masih. Juve. Belum jadi Monza kok. Oke, langsung aja. Kali ini teman-teman Suara Juventini kita mau bahas satu pertandingan yang penting ya menurut gua. Apakah ini pertandingan besar atau enggak? Biar teman-teman Bang Adi dan Paundra yang jawab. Apakah ini masuk kategori pertandingan besar menurut kalian di musim ini? Tapi kalau buat gua ini pertandingan yang sangat penting. Kenapa? Karena Milan salah satu calon juara di Serie A juga dan dia adalah juara bertahan. Dia adalah juara bertahan. Nah, jadi kita akan melawan Milan. Nanti tentu kita akan bahas sedikit tentang tadi malam pertandingan Maccabi Haifa, terus ada berita sedikit, tapi kita mau fokusin dulu nih persiapan melawan AC Milan dan kita away ke San Siro atau Meazza nih? San Meazza. San Meazza. San Meazza. San Meazza. Oke, melawan Milan, pertanyaan pertama gue untuk membuka materi ini. Ini pertandingan besar atau enggak? Buat Adi dulu deh. Pertandingan besar atau pertandingan seperti apa nih? Grande Partita itu dulu. Ya, itu dulu. Kan kutipnya dulu. Dulu ya, dulu. Oke, Nah, oke. kalau sekarang kita posisinya di bawah, mereka lagi sang juara bertahan kan. Ya, pakai tricolores Scudetto lah. Jadi saat ini adalah pertandingan menurut gua, ini pertandingan yang gua tunggu untuk musim Oke. ini. Karena Oke. musim lalu Allegri-nya Juve nggak bisa menang nih lawan tim ini 2 kali Iya. seri, bahkan 0 shot on goal di San Siro sampai kita beli Vlahovic itu di game ini kuncinya gitu. Jadi emang Oke. musim ini penentuan kita bisa nggak ngalahin juara bertahan. Ini kan dia kan squadnya lagi compang-camping nih. Milan ini kan ya bagus bagus dikit di Eropa jeblok. Di Liga nggak konsisten. Ya Iya. dibilang partai besar, Juve juga lagi belum benar-benar stabil. Jadi kategori Grande Partita tuh di atas kertas atau dulu. Kalau sekarang ya masih Di biasa-biasa aja. bawahnya biasa-biasa Ya. aja. Oke. Ya, karena Milan sering sekali ya fansnya dan ya teman-teman kita di Milan selalu bilang DNA. DNA apa tuh? Oke, buat Bang Paundra. Ini pertandingan seperti apa? Gambarannya Bang Paundra menilainya apakah masih layak disebut Grande Partita, Derby da Italia? Masih layak ya, masih layak jadi disebut sebagai Grande Partita ya, karena meskipun tadi benar juga sih, setuju tadi kata Bang Adi. Meskipun sekarang kita posisinya Juve lagi ada di bawah, kemudian Milan sendiri juga sebenarnya di peringkat 5 ya. Nggak terlalu jauh juga sebenarnya dari Juve, kan peringkat 7 kan. Jadi hanya beda 2 peringkat gitu. Jadi kita berdua juga masih sama-sama masih berjuang, tapi ya tetap sih bagaimanapun Juve dan Milan seterpuruk apapun ya namanya masih tetap besar gitu. Fansnya pun juga yang disebut sebagai Grande Partita kan bukan cuma dari sisi pemain di lapangan kan, tetapi dari segi fansnya pun ya dua-duanya punya basis fans yang cukup besar, apalagi di Indonesia. Loyal ya, gitu. fansnya loyal. Loyal, apalagi kalau sampai ada kontroversi, wah udah pasti ribut abis itu. Muntari ya. Iya. Iya, Muntari aja sampai sekarang masih dibahas kan. Oke, jadi secara histori bisa gua katakan ini masih Grande Partita ya. Secara sejarah masih Grande Partita, tapi ya secara
faktanya semuanya dua-dua tim ini masih sama-sama lagi berproses sebenarnya ya. Betul. Oke, kita langsung lihat klasemen. Lihat klasemen, tadi sudah disebutin sama Bang Paundra bahwa klasemen kita nggak terlalu berbeda. Bedanya cuma hanya sekitar 5 poin. Berapa poin tuh? 4 poin. Hanya berbeda 4 poin. Apakah kalau berbeda 4 poin ini berarti kita itu bisa dianggap kualitasnya sama, atau sebenarnya ini Juve masih belum ketemu aslinya, atau Milan yang belum ketemu aslinya? Gimana Bang Pondra? Kalau menurut gue sih Milan masih sama dengan musim lalu ya. Mereka tuh kalah berapa kali sih musim ini? Ini baru kalah sekali dia. Sekali ya, baru sekali kan dari Napoli kan. Iya. Artinya mereka kalahnya karena lawan tim besar juga. Gitu. Sementara Juve ya musim ini belum ketemu tim besar. Mungkin baru yang agak berat apa Fiorentina ya. Roma. Yang agak tough. Oh Roma ya, Roma oke lah. Cuman belum ketemu AC Milan, belum ketemu Napoli, yang peringkat 4 besar musim lalu tuh masih belum ketemu, termasuk Atalanta aja juga masih belum ketemu. Jadi ya sebenarnya ini ujian yang sesungguhnya nih lawan Milan nih gitu. Jadi gue bilang sih ya meskipun AC Milan bagaimanapun menurut gue tetap tim yang solid gitu. Dari musim lalu mereka udah bangun timnya udah dari 3 tahun 3 tahun terakhir. Sementara Juve ngebangun timnya tuh on off gitu kan, pelatih gonta-ganti, pemain keluar masuk. Jadi ya musim ini ya kita masih belum mendapatkan performa yang benar juga, di samping ya terlepas masalah Allegri juga, tetapi kondisi timnya sendiri kan juga kita masih ngebangun ya. Sementara Milan udah ngebangun timnya udah dari 3 tahun yang lalu gitu. Oke. Ya, jadi istilahnya punya tantangannya masing-masing dari setiap tim ya. Iya. Oke. Bang Adi, gue pengen ke Adi dulu. Masalah head to head nih, sebelum 2020 itu kita dominasi banget sama Milan. Home dan away sering banget kita menang Juventus. Nah, dari start 2020 yang gue catat di head to headnya gue ini, bahwa nggak ada lagi kata dominasi. Milan juga nggak bisa mendominasi Juventus, Juventus tidak bisa mendominasi. Apakah ini ke depan akan seperti ini persaingannya, bahwa tidak ada yang bisa saling mendominasi, artinya dua-duanya bisa sama-sama kompetitif, atau sebenarnya Juve nanti ke depan bakal bisa mendominasi, atau bahkan Milan yang sebenarnya masih mendominasi? Prediksi lu seperti apa tentang head to head ini, Di? Gua ambil satu dulu ya, contoh. Head to head ini kan Pioli versus 3 pelatih Juventus ya. Oh iya. Betul. Lawan Sarri dia menang 4-2, itu debut dia pertama. Habis itu lawan Pirlo dia kalah 1 kali, menang 1 kali, terus lawan Allegri seri 2 kali. Artinya kan Pioli kan superior di sini. Nah, Milan kan dibentuk sama Pioli, sedangkan Juve kan struggle dengan 3 pelatih yang berbeda, karakter main beda. Jadi ya ini seolah-olah Juve-nya yang lagi drop dan Milannya stabil. Padahal ya dengan kapasitas Juve tim besar, pemain lebih bagus, harusnya kalau dengan 1 pelatih aja nih bisa bersaing sama Milan. Atau bahkan rekornya bakal panjang nih, kita nggak bakal kayak gini head to headnya, bahkan bisa menang terus. Jadi bisa artinya rekor-rekor itu ya. Jadi artinya bisa balik lagi seperti dominasi Juve terhadap Milan di musim-musim sebelumnya ya. Iya. Gitu. Karena struggle kita ganti pelatih 3 tahun 3 pelatih. Nah, menurut lu Bang Pondra, apakah persaingan ke depan masih memungkinkan Juve masih bisa mendominasi Milan? Karena memang kenyataan faktanya, karena ini nggak gue catat aja ya, sebelum eranya Pioli datang memang Juve sangat dominasi sekali kan, sering menang di away, sering menang di home, selalu menang lawan Milan. Tapi setelah era Pioli ini sulit sekarang Juve untuk dominasi Milan, dan Milan pun juga memberikan tekanan juga kepada Juventus. Nah, persaingan head to head ke depan menurut lu seperti apa nih antara Milan dan Juve? Sama-sama kompetitif, atau Milan yang mendominasi atau Juve yang mendominasi, apa gimana? Kalau gue lihat sih masih kompetitif ya, masih imbang lah antara Juve sama Milan nih, masih saling mengalahkan, bahkan di 2 pertemuan terakhir kan seri ya, 0-0, 1-1. Milan sendiri yang nyatanya mereka tim juara musim lalu, nyatanya nggak bisa menang lawan Juventus dalam kondisi Juve yang lagi compang-camping bersama pelatih Allegri. Itu musim lalu aja mereka bahkan nggak bisa ngegolin kan ngelawan Juventus di kandangnya mereka sendiri. Gitu. Artinya sebenarnya secara kualitas pemain itu mungkin Juve masih sedikit lebih unggul ya. Tapi secara permainan menurut gue Milan sendiri gue juga nggak melihat ada sesuatu yang spesial gitu. Beberapa kali nonton Milan, lawan Inter, nonton Milan, gue nggak setiap saat gue nonton Milan ya. Iya, jadi kayak beberapa menang ngotot, mungkin juga karena pengaruh mental dari pelatih juga. Ada beberapa 2-3 pemain yang skill individunya bagus banget, kayak Leao sama Theo Hernandez ini kan
luar Hmm. biasa gitu kan, membuat perubahan-perubahan terus. Malah gue ngeliat beberapa kali pertandingan di musim lalu Milan itu mereka menangnya 1-0, 1-0, 2-1 gitu. Ujung-ujungnya tiba-tiba Leo bisa golin lagi. Tapi ya itu maksud gue kayaknya nggak beda jauh gitu. Harusnya kalau dengan kondisi komposisi pemain Juve kayak sekarang yang udah ada Di Maria, Paredes, ini Hmm. pemain-pemain kelas dunia udah masuk lagi nih. Belum Iya. lagi Chiesa, Pogba, Vlahovic itu Pogba. ya Pogba, Pogba. Chiesa belum Insya main. Allah sih di musim-musim ke depan harusnya Juve bisa balik ke dominasi lagi. Oh Kecuali iya. Milan beli pemain kelas dunia yang sama ya. Tapi so far Ya, kan Kayaknya Juve nggak ada masih, duitnya deh. nah itu dia Kayaknya gitu. nggak ada Musim duitnya ini dia. masih dia baru beli siapa Katelar doang ya, Katelar doang ya. Eh, itu juga Gitu. negonya panjang kayak kita nego ke Benar. Locatelli. Jadi Jadi harusnya secara iya kondisi keuangan ya Juve masih lebih unggul, kondisi kualitas pemain per individunya juga harusnya Juve masih lebih unggul dan mudah-mudahan sih prediksi saya sih beberapa musim ke depan harusnya Juve bisa dominasi lebih lagi ya. mendominasi. Oke, kita lihat lagi ya prediksi-prediksi ke depan ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah mengenai data yang ada ya. Ini poinnya adalah hasil dari serangannya Milan dan Juventus menghasilkan sebuah gol dan hasil pertahanannya Milan dan Juventus yaitu kebobolannya seberapa banyak. Karena kan serangan seperti apapun kan intinya menghasilkan gol ya. Yes. Karena kalau serangan tidak Iya. menghasilkan gol ya serangannya mau ngapain. Nah, Hmm. untuk di grafik ini jelas Milan unggul 4 gol ya, 16 gol. Terus untuk pertahanan justru Juve yang unggul. Nah, untuk yang paling berbahaya, gue cuma satu grafik aja, expected goal-nya Milan juga lebih unggul. Jadi intinya, kalau agresivitas masih Milan, tapi kalau untuk hal yang berkaitan dengan defensif masih Juventus. Apakah ini akan menggambarkan pertandingan seperti itu nantinya di pertandingan Milan vs Juve? Milan akan agresif, Juve seperti biasa menunggu dan serangan balik. Gimana Di? Gini, gue lihat ini kan Milan kebobolan 9 gol ya. Hmm, Dari 9 gol itu di partai home, Milan itu cuma clean sheet 1 game tahun Bolonya di Giornata ketiga. hmm. Selebihnya lawan Udinese kebobolan 2, Napoli kebobolan 2, lawan Inter kebobolan 2. Artinya dia selalu kebobolan lawan tim-tim besar. Artinya dengan komposisi compang-camping yang pertahanan Milan next ya bisa sisi dapat Juve 2 gol dengan kondisi kayak gini. Artinya dia lini belakangnya nggak kuat, dia bakal main kayak lawan Chelsea semalam yang cuman passing-passing doang sampai depan mentok balik lagi. Karena dia nggak punya pemain yang bisa penetrasi lagi. Kalau di low block sama Allegri, tinggal counter attack, ya kejadian Tewas. lewat tewas. Oke, oke Bang Bondra, grafiknya mengatakan Milan berbahaya dalam hal membuat peluang. Ya, expected goal itu kan adalah titik-titik shoot yang sangat berbahaya. Apakah ini akan menjadi masalah nggak buat Juventus lini serangnya dari Milan? Ataukah memang sebenarnya ini adalah kesempatan? Atau seperti apa kalau Bang Pondra lihatnya? Ya berbahaya sekali ya kalau gue ngelihatnya lebih ngeri tuh di Rafael Leao sih sebenarnya. Hmm. Leo ini benar-benar gue kaget banget 2 musim terakhir itu tiba-tiba ini anak bisa jadi bagus banget, secara individunya bagus, asisnya passing-passingnya bagus sampai finishingnya pun bagus banget. Malah Ibrahimovic yang harusnya jadi pembedanya Milan bolak-balik cedera dulu kan. Jadi mereka Milan sangat menumpukan Leo sekali. Nah, ini Hmm. yang bahaya banget di pertandingan nanti gitu. Kalau misalnya Juve bisa lepas berapa kali sama Leo nih udah kayaknya bakal habis gitu. Apalagi berkaca di pertandingan lawan Maccabi kemarin sempat berapa kali skip ya. Awal-awal bagus-bagus tapi di pertahanan beberapa kali lepas kontrol, skip selama 10 menit skip gitu. Nah, Hmm. ini yang ngerinya tuh gitu. Tiba-tiba ketika skip itu langsung dimanfaatin sama Leo, selesai udah pertandingan gitu. Dengan Iya, lari dan gocek-goceknya itu. Leo ini Leo ini ngeri banget emang. termasuk posturnya agak monster ya, tinggi besar. Bener. Ya, menurut gue tinggi besar lincah tuh plus banget. Mm. Ya, coba kita ngomongin tinggi besar, Vlahovic juga tinggi besar sebenarnya. Ini nggak selincah Leo. Iya benar Ya, nggak? nggak selincah Leo. Kontrol bolanya tuh Vlahovic masih hancur banget. Iya kan? Ngomongin Hancur banget. ngomongin postur tinggi besar tuh nggak semua bisa lincah. Iya. Biasanya kan yang tinggi, yang lincah-lincah itu yang posturnya kayak Messi atau posturnya kayak Neymar lah. Kayak Mbappe gitu kan. Iya, Mbappe jadi ya. posturnya nggak terlalu tinggi. Ya kalau tinggi besar memang nggak identik dengan kelincahan. Tapi Leo mampu melakukan itu dan berarti ini Juventus harus poin banget nih untuk menjaga memantau dari Leo ini nih.
Oke, Itu kan kita juga makanya lihat di statistik yang di bawah lagi itu kan Leo ya tertingginya kan Oke, nanti kita expected bahas sampai assist. situ. Oh ya belum. Nanti kita bahas sampai situ. Ini kita biar biar satu-satu dulu biar enak. Oh ya oke Nah, oke. sebelum kita ngomongin individu-individu pemain yang akan kita bandingkan head to head antara pemain, kita mau lihat dulu dari salah satu website, gue ngambilnya dari WhoScore. WhoScore mengatakan AC Milan punya permainan dia control the game, artinya mainnya possession. Terus juga dia juga suka menyerang dari tengah, terus juga banyak melakukan shoot. Terus kalau Juventus sendiri lebih banyak menyerang dari kiri, ya mungkin Kostic sering jadi tumpuan ya. Terus juga sering rotasi. Jadi gayanya Juventus dianggap dari WhoScore ini sering rotasi. Terus juga sering bermain di areanya sendiri atau mungkin banyak yang bilang low block. Itu untuk gayanya. Lalu untuk kekuatannya paling very strong juga counter attack. Ternyata AC Milan punya punya kemampuan counter attack yang berbahaya juga. Terus lewat dari sayap juga serangan yang sangat strong juga dia. Berarti Leao ya tadi yang kita ngomong. Terus menciptakan banyak peluangnya juga sangat tinggi. Nah, sedangkan Juve sangat strongnya justru free kick. Karena free kick ini menghasilkan gol ya kemarin kayak Milik kayak ya banyak lah. Tadi Vlahovic. malam aja kan ada set piece juga kan corner kan. Nah, strongnya Juve ini tidak terlalu banyak varian seperti Milan. Bagaimana Bang Pondra melihat antara gayanya Juventus dan kekuatannya Juventus serta gayanya Milan dan kekuatan Milan yang kita kutip dari salah satu website ini? Iya, itu makanya Milan emang jauh lebih solid ya karena mereka sudah membentuk tim ini dari 3 tahun yang lalu. Terus setiap tahunnya mereka hanya ada penambahan paling 1 atau 2 pemain aja. Musim ini juga mereka hanya tambah 1 pemain kan. Artinya mereka udah cukup solid gitu untuk bisa mengembangkan permainan sepak bola itu bisa dibilang tuh ya mereka sudah bermain sepak bola gitu. Iya, Sementara udah Juventus chemistry-nya udah iya bagus lah chemistry-nya ya. udah pas terus kan makanya di sini mereka bisa menciptakan banyak peluang, attacking from the wing segala macam. Sementara Juve ini masih meramu gitu, masih meramu. Ibarat kata musim lalu tuh gue kayak ngecoret gitu loh, kayak nyoret musim lalu tuh kayak gue coret gitu karena nggak ada apa ya musim lalu kita cuma beli Locatelli kan sama Vlahovic itu pun juga karena Chiesa cedera. Miskin. Baru pas mulai iya yakin maksudnya juga pemain lama Iya. sebenarnya kan. Hmm, Baru di musim ini yang kita banyak jor-joran beli kan lah. Paredes, Kaustić segala macam itu datang Milik gitu yang kita nggak sangka-sangka. Malah yang pemain-pemain baru ini yang gue lihat ternyata mampu memberikan perubahan gitu. Sementara pemain-pemain yang lama nih kayak Cuadrado, Alexandro nih ya masih masih gaya lama cara mainnya gitu. Nah ini yang sebenarnya masih kesulitannya si Allegri tuh meramu timnya di sini. Itulah kenapa ya gue bisa paham sih kenapa kekuatannya cuman dari nyerangnya dari kiri melulu gitu kan. Karena Hmm. Allegri masih belum apa namanya di sisi kanan itu bukan pemain sayap tapi yang diisi adalah si McKennie kan gelandang dijadiin sayap kanan dan posisi dan gaya mainnya selalu kayak gitu dapat bola selalu ke kiri dari kiri pasti passing crossing ke kanan gitu atau si McKennie dijadiin tembok udah gayanya kayak gitu-gitu terus makanya sebenarnya gampang gampang banget kebaca gitu tapi menurut gua sih ya memang ini masih progres ya masih progres. Jadi besok kayaknya juga kemungkinan besar gayanya pun begitu lagi. Apalagi di Maria kan kalau nggak salah belum bisa main ya, Belum suspend. masih Iya, masih masih suspend gitu. suspend. Jadi ya sisi kanan nih pasti saya nggak tahu Milik udah bisa main apa belum nih kemarin cedera. Kalau belum Oh, bisa main kan berarti posisinya bakal diisi Cuadrado. Ya udah gitu-gitu lagi mainnya. oke, oke, oke. Oke, Bang Adi, dengan gaya Juventus dari kata website ini nggak terlalu banyak varian gaya mainnya, terus kekuatannya juga nggak terlalu banyak apa variabelnya juga. Apakah seperti ini bisa mampu menjawab Milan, ataukah mungkin sudah ada perubahan dari dua pertandingan yang kita lewatin kemarin kayak Bologna dan Maccabi? Mungkin kan ini kumpulan dari Giornata 1 ya wajar lah Iya. ya. Wajar lah ya. Di Maria jarang main gitu kan. Gol-golnya kemarin banyak dari set piece. Apakah sebenarnya gaya dan kekuatan Juve sebenarnya terus bertambah nih seiring menambah rasa percaya dirinya udah 2 kali menang ini. Gimana Bang Adi? Gua lihat progres ya. Misalnya dari lawan Bolonya itu kan golnya counter semua ya. Itu kan khas Allegri banget tuh. Jadi pakailah pemain-pemain yang memang jago buat counter gitu. Jangan pakai yang terbiasa main bola-bola pendek dipakai main buat counter. Jadi canggung kayak Cuadrado sampai depan bingung balik lagi. Itu kan pemain-pemain yang nggak banget untuk counter attack sebenarnya. Kalau buat syuting-syuting jarak jauh, syuting tembak burung nggak jago dia.
Jadi kalau mau lihat pas lawan Bolonya kan itu McKennie itu yang kanan. Itu tiba-tiba udah kayak, wah ini pemain Hedira zaman dulu gitu kan. Ya, dia Dan jago kan. Terus selalu Kostic penetrasi kan. udah jadi real dia gitu. Kalau main di pola 4-4-2, Kostic kan main bagus. Tapi kalau di 4-3-3, Kostic nggak optimal karena emang dia bukan tipe pemain penyerang sayap. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk dengan pola main cuma crossing terus ngandalin bola-bola set piece, ya itu apa boleh buat gelandang kreatif lagi cedera Pogba. Miretti nggak bisa diandalin. Takutnya ya kalau kena pressure drop. Mau nggak mau yang mainnya kayak gitu. Nggak punya pilihan. Gitu. Cuman kalau gue liat Milan di kondisi kayak gini, emang Milan itu kan udah jadi ya. Dari core-nya kan pemain-pemain muda. Dari Calabria, terus ada Kalulu, Tomori, Tonali, Benacer, itu kan udah core Milan dari 2 musim lalu. Jadi emang mereka udah punya jangkar buat pemain-pemain itu. Nah, Leo ini jago, tapi ada tapinya. Kalau ada Theo Hernandez di belakangnya. Kalau Theo itu nggak ada, ya kayak lawan Chelsea semalam. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia Jadi nggak punya backup buat artinya alternatif. gini ya, Milan itu sebenarnya juga nggak terlalu kolektif. Artinya masih Iya, tergantung 1, 2, atau 3 pemain gitu ya. iya. Ya Gue artinya nonton 4 match Milan itu semuanya nyerang dari kiri. ya artinya gini. Ternyata dengan ketidakhadiran sebuah pemain drop juga kan. Iya. Drop juga kan. Gitu. Nggak Jadi main ya semalam Theo ya? nggak Theo nggak main. main, Nggak Oh, nggak main. cedera. main. Karena dia nggak main. Makanya hancur. Jadi sebenarnya Milan juga nggak punya kedalaman squad yang Ya. bagus-bagus juga ternyata kan. Mm. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa digali dari Milan untuk bisa jadi peluang Juventus ya. Nah, kalau gue melihat bahwa style dan strength-nya Juventus saat ini ya wajar karena nilainya kan dari Giornata 1. Website ini Iya, kan pasti benar. nilainya dari Giornata 1 sampai Giornata 7 atau 6 kan. Mungkin nanti ketika di Giornata 15 gua rasa stylenya dan Bisa beda ya, kekuatannya bisa bisa beda lagi ya. bertambah Beda lagi lagi. variabelnya, bertambah lagi variasinya. Jadi ini gua maklumi karena memang kenyataannya memang begitu kan. Giornata 1 Iya. sampai Giornata 9. Mungkin nanti ketika di Giornata selanjutnya di Giornata 15 udah ada perbedaan-perbedaan lagi gitu loh. Gue berharapnya sih gitu. Oke, sekarang kita ngomongin pemain kunci ya. Pemain kunci ini gue bagi 3 sesi, ada yang jago assist, ada yang ngomongin apa striker atau yang mampu menciptakan gol sama yang defense. Jadi kita mau ngomongin pemain kunci, kita head to head. Siapakah andalan-andalan mereka? Ini gua ngutip dari Footmob. Footmob mengatakan yang paling tertinggi. Nah, ini ada 2 data. Yang satu adalah tertinggi di Serie A, satu tertinggi di UCL karena kan ini 2 kompetisi yang berbeda ya. Yang satu adalah rally, yang satu lagi hidup mati. UCL itu kan hidup mati, lu sekali kalah udah mungkin nggak punya peluang lagi kan gitu. Kalau Serie A kan berbeda liga. Nah, kalau untuk paling tinggi, assist yang paling bisa menciptakan sebuah peluang, yang paling tinggi adalah Paredes dan Di Maria. Karena sayangnya Di Maria ini lebih banyak di Liga Champions tadi malam. Assist, hat-trick. Iya. Nah, Milan, ya jelas tadi kita udah sering katakan adalah Leao. Dia di Serie A juga bagus, di Liga Champions juga bagus. Cuman tadi disebut ada Theo Hernandez dan ada Catelere, gimana sih bacanya? Ketelar. Katelar ya. Jadi Milan ada variasinya lagi selain Leao ada variasi lain. Nah, kalau Juventus sendiri di rank 2-nya ada Miretti, ada Kostic juga, ada Paredes tetap masuk, ada Cuadrado. Bagaimana lu melihatnya ini di pemain-pemain yang mampu menciptakan assist membahayakan? Apakah pemain-pemain ini harus dijaga ketat ataukah pemain-pemain ini punya treatment khusus nggak sih sebenarnya dari Juventus? Apa gimana? Gue dari sisi Milan ya. Kalau Hmm. kita lihat data itu kan hampir semuanya pemain posisi nomor 10 sama pemain sayap kiri. Kemana sayap kanannya nggak ada kan? Leo sayap kiri, Theo Hernandez sayap kiri, Ketalar sama Brahim Diaz pemain nomor 10. Artinya kanannya mati. Nah, jadi posisinya emang Milan tuh pokoknya di kiri sama di tengah. Di kiri itu sebuah serangan. Kalau nonton Milan dari Calabria, sit play pasti ke kiri dia mainnya. Theo lari, soloran ke depan. Kan kayak gitu Milan tuh mainnya kayak gitu mainnya. Jadi third match-nya khusus kalau buat jaga, ya Juve pasang McKennie di kanannya, main 4-4-2 pasang McKennie. Jadi lebih fight ya, pakai, untuk fight di sini ya. RB buat pasang pakai Danilo. Jadi Danilo cover Leo doang, McKennie buat nutup kalau Theo main tutup Theo. Sudah. Karena di kanannya nggak main Milan ini. Itu bukti nggak ada assist, nggak ada dari pemain Tonali juga nggak punya peran jadi sebenarnya ya. Peran diangkar dia buat turun. Kayak perannya Casey musim lalu itu. Iya. Sama Benacer.
Ya mungkin kan banyak orang ngerasa Tonali ini kayak Pirlo, padahal secara data aja dia nggak ada Kayak- data Iya, asis yang Iya. jauh. membahayakan. Jadi orang seolah-olah kayak lagi romansa terhadap wah New Pirlo, New Pirlo. Ada Tonali sebenarnya mah kayak Gattuso kalau gua lihat. iya. Kayak Iya, lebih gaya kayak mainnya kayak Gattuso. lebih Baik. lebih Dan ngotot-ngotot kalau dari Gattuso. sisi Juve, Paredes ini gimana nih? Siapakah yang mampu menciptakan asis? Sebenarnya Di Maria ini udah paling bener harus main. Iya. Dan saya nggak bisa. Gimana dari sisi Juve untuk pemain-pemain yang memungkinkan menciptakan asis? Nah, kalau di Juve kan ada Cuadrado di kanan, terus Paredes ya, seorang regista, terus ada Kostic, Miretti. Jadi Juve kan punya tiga Pak, pemain, tiga sisi ya, bisa bisa main gitu, bisa asis. punya Nggak varian cuma ya. satu doang, ya punya varian gitu. Nah, itu kan Hmm. bisa jadi kartu asnya Allegri nih buat match ini. Jadi bisa pakai serang di kanan terus atau di kiri, paksain di kiri karena kiri kan ketemunya kanannya Milan. Atau main di kanan kayak Pirlo ngancurin Milan pakai Chiesa lawan Theo. Oke, oke, oke. 2021 itu salah satu kunci kalau lawan Milan. Karena Theo-nya mati ya, otomatis Milannya nggak bisa nyerang. Oke. Oke, kita ngomongin para penyerang-penyerang yang membahayakan nih. Nah, kalau untuk Juventus tentu Vlahovic ya, karena Vlahovic main terus. Milik kenapa jadi ranking 2? Analisanya karena dia masuk sebagai sub juga. Jadi Substitution. Oh, oke. jadi nggak semuanya dia bermain sebagai line up. Ada yang Hmm. sebagai sub. Jadi datanya yang tercatat pastilah akan lebih banyak Vlahovic kan gitu. Nah, tapi buat gua expected goal ini kejutannya di Milik ya. Kejutannya di Milik. Milik ini benar-benar luar biasa banget. Tapi gue juga melihat bahwa jangan cuma bertumpu sama Vlahovic dan Milik, harusnya ada nama-nama lain dari expected goal ini ya yang bisa. Ya istilahnya kan gini, kalau kita bertumpu sama satu dua pemain, akhirnya kita nggak punya cadangan lagi untuk bisa menciptakan gol. Kayak dulu kan tim Juventus versi Allegri yang pertama ada Vidal, ada Marquisio, ada pemain-pemain tengah yang mampu menciptakan gol. Nah dari sisi Milan juga ternyata masih pemain tua yang diharapkan. Tapi emang Giroud ini responnya masih bagus sih, ngeliat gol-golnya juga masih bagus sih. Nah bagaimana lu lihat dari sisi-sisi yang pemain-pemain yang membahayakan di depan gawang nih, dari sisi Milan dan dari sisi Juventus, Bang Pondra deh. Kalau dari Juve ya no wonder ya Vlahovic yang pasti yang teratas dari jumlah golnya juga top scorer sementara juga masih dipegang Vlahovic. Cuman bener tadi gue sorotannya sebenarnya justru malah lebih ke Milik. Milik nih bisa dibilang underrated ya. Underrated kita nggak Iya. sangka-sangka banget Ya gitu. kan hanya Gue untuk pikir jadi cadangan datangnya. iya tadinya kan buat jadi sub persubnya si Vlahovic kan. Tiba-tiba dia bisa masuk dijadiin starter terus ngegolin. Malah gue lihat gaya mainnya tuh lebih lebih ajak gitu ya. Lebih ajak dibanding Vlahovic. Vlahovic kontrol bola masih kemana-mana, passing juga kadang masih suka salah. Milik justru malah lebih lebih pasti. Akhirnya gue sempat berpikir, ini jangan-jangan Allegri pengen jadiin Milik seperti Mandzukic zaman dulu nih. Iya. Jadi sebagai Iya, wide iya. target man yang dia bisa turun ke bawah, dikasih passing ke depan, nah disundul-sundul dia jago gitu kan. Sementara mesin golnya ada di Vlahovic. Nah, cuman kelihatannya gitu ya prediksi gue. Cuman ya kita nggak tahu karena kan Chiesa, Di Maria juga masih belum belum tampil secara maksimal. Jadi Oke. yang menarik sih emang Milik sih. Makanya gue sayang banget nih kalau lawan Milan Milik nggak ada, Di Maria juga nggak ada. Karena salah Oke. satu mesin gol atau salah satu kreativitas justru malah datangnya dari Milik. Ya Yes. kalau dari Milan ya Giroud ini juga sama kan harusnya yang jadi striker utamanya kan harusnya Ibrahimovic. Tapi masih cedera terus. Striker berikutnya siapa sih si Milan nih? Ada yang baru Origi juga kan ya? Origi ya, Origi juga cedera masih juga. cedera juga gitu, belum belum bisa main. Sementara kalau kayak Ante Rebic sama si Krunic ini kan kayaknya masih bukan striker murni ya. Jadi ya wajar lah kalau emang Leo gocek, passing ke Giroud gol gitu kan. Hernandez gocek. Iya, Giroud iya, yang iya. tinggal nyelesain aja. Tapi itulah bukti bahwa memang Giroud bagaimanapun striker kelas dunia kan. Dia juara dunia kan gitu-gitu. Meskipun dia nggak ngegolin di Piala Dunia, tapi ternyata mainnya efektif banget dan membantu timnya untuk bisa menjadi juara. Oke. Dengan kondisi back Juventus yang ada back terbaik Serie A musim lalu, apakah Giroud mampu nih untuk membuka atau mencari ruang? Dia kan Giroud ini pinter nyari ruang, gue liatnya. Dia bukan tipikal yang striker gocek sana. Dia pinter nyari ruang untuk bisa dipassing, makanya dia bisa golin. Iya. Nah, gimana ngelihatnya
para penyerang Milan ini nih? Apakah benar-benar membahayakan itu nih? Nah, ini kalau gue lihat Milan saat ini kan cuma punya 3 stok striker ya. Maksudnya punya Rebic, terus Leo sama Giroud. Yang murni kan Olivier Giroud ini striker murni. Giroud ini kan gue kenal tuh defensive forward ya. Maksudnya yang forward yang suka ngepres turun ke bawah, ngepres back, terus tiba-tiba jadi goal getter di Milan, kok bisa jadi jago gitu. Padahal di Chelsea cadangan nomor 3 gitu kan. Nah, ini dia kan jago lihat peluang tuh karena dia di timnas Prancis itu kan dia suka ngebuka. Jadi dia yang narik lawan buat Mbappe nyetak gol, Griezmann nyetak gol. Tapi di Milan dia cuma kasih ruang buat Leo, Leo buat kasih cutback lagi ke dia gitu. Ini Hmm. persis kayak kalau kita di Barca tuh Messi sama Suarez eranya. Hmm. Karena Messi yang jadi Leo-nya, yang si Suarez jadi Giroud cuma ngasih passing-passing dong dapat cutback gol gitu. Jadi emang di sini ya harus lihat tim kayak Bremer ya dia harus fokusnya ditempel sih. Jadi Bonucci kalau dengan Bonucci ya, Bonucci yang cover, yang marking hero-nya si Bremer. Gitu. Iya, Bremer kan iya, jago iya. nih marking. Vlahovic aja dikantongin kan tahun lalu. Iya. Karena menurut gua agak nggak masuk akal sebuah tim pemain tua justru yang Iya. logikanya kan gitu. Pemain tua justru yang membahayakan. Biasanya kan Iya. pemain-pemain di usia peaknya ya. Usia Iya. 23, 24 ya kayak Juventus nih udah bener tracknya. Iya. Vlahovic yang Iya. membahayakan. Kan nggak lucu justru kalau misalkan lu masa di yang usia 36 sih yang paling peak gitu loh. Justru kan itu Iya. menandakan bahwa Milan sebenarnya juga belum menemukan striker lain selain Giroud gitu. Oke, kita lanjut nih. Mungkin bisa jadi slide terakhir. Ini adalah line up yang terakhir dipakai waktu Milan melawan Chelsea dan Juventus melawan Maccabi. Milan standar ya bawa 4-2-3-1 kayaknya ini defaultnya dia nggak berubah-berubah, selalu ada dua jangkar kayak Tonali dan Benacer. Terus Juventus di ini 4-3-3, defaultnya Allegri memang 4-3-3. Nah, bagaimana lu melihat formasi ini? Apakah akan seperti ini lagi nggak formasi yang akan dipakai oleh Milan dan Juventus menghadap mereka nanti ketemu, ataukah ada perubahan formasi atau akan ada perubahan line up? Kalau ada perubahan line up, lu ingin siapa yang dimainkan? Kalau dari Bang Pondra, bagaimana melihat formasi dan line up? Apakah ada perubahan atau seperti apa yang lu inginkan nanti melawan Milan? Untuk Juve ya, Hmm. gue sebenarnya pengen banget ya itu ngelihat Locatelli sama Paredes main bareng dari pertama jadi Berarti starter dengan dan posisi 4-3-3 atau dengan berapa? posisi 4-3-3. Mungkin McKennie yang harusnya disingkirkan dulu ya karena kita lihat di sini ya rate-nya aja terakhir lawan Maccabi McKennie paling sebenarnya itu aja menurut gue udah permainan terbaiknya McKennie tuh lawan Maccabi semalam. Iya, iya, Taktis-taktis iya. gitu. Cuman selebihnya itu aduh gue ya mungkin kalau ngeliat Twitter gue udah bolak-balik ya ngeliat lihat misu-misu sama si MCK nih Iya, 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 kribo-kribo ini iya. nih. Jadi McKennie tuh menurut gue ya nanggung gitu ya kayak serba nanggung gitu bertahan kadang ya nggak kurang fight banget nyerang juga masih nanggung-nanggung juga gitu makanya gue berharap sebenarnya di sini posisinya lebih Locatelli apalagi McKennie juga dia udah 2 kali main kan starter terus ya lawan Bolonya sama lawan Maccabi bahkan main full kemarin lawan Maccabi gitu jadi gue Hmm. pikir kayaknya Allegri bakal sengaja mainin McKennie sampai full nih kemarin lawan Maccabi supaya nyimpen tenaganya si Paredes kan supaya besok Paredes bisa main lebih bugar lagi ya mudah-mudahan Locatelli bisa dari awal kalau dari sisi lini depan ya pasti nggak ada perubahan lah di Maria gua nggak tahu apakah Cuadrado paling. milik ya milik bisa main atau enggak kalau nggak bisa ya paling Cuadrado kanannya Cuadrado. Kalau milik main nggak mungkin 4-3-3. Pasti 3-5-2 atau 4-4-2. 4-4-2 4-2 ya McKennie main. Hmm. Pasti main. Pasti ada perubahan formasi. Oke, dari Bang Adi gimana di melihat formasi dan line up ini? Di, halo, tes, Halo. di. Ya. Ya, gimana di melihat formasi dan Halo. line up dari Halo. Juventus, Ya. Juventus dan Milan ini? Bagaimana lu melihatnya? Ya. Menurut gue ya formasi Juve ya buat lawan Milan gue sih pengennya kalau milik main formasinya kayak lawan Bolonya 4-4-2. Cuman kan kalau masih McKennie main lagi tuh kalau 4-4-2 karena gue harap Cuadrado cadangan aja biar bek kanannya pakai pakai Danilo, bek tengahnya Danilo Bonucci sama Bremer, bek kiri Alexandro. Hmm. Terus McKennie di kanan, tengahnya ya Rabiot Paredes, kiri Kostic, depan milik Dusan. Karena nggak pilihan lain. Kalau Locatelli nggak ada tempat kalau main 4-4-2. Hmm. Rabiot Iya. kan bisa pemain tahu sendiri, bisa terasa gerusuk mainnya.
Bisa di pinggir tackle-tacklenya juga. dengan Iya. speed, iya. Locatelli belum bisa main kayak gitu. Iya, 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 iya. Biasanya begitu. 4-4-2. Kalau Milik main, kalau enggak yang 4-3-3 berarti Cuadrado main, McKennie geser. Sebenarnya ini kalau dia Maria main enak. Kenapa? Bek kanannya dia kalau Theo nggak main, bek kirinya dia kalau lagi nggak main. Ini yang main si Balo-Balo ini nih. Balo-Balo ini jelek banget. Balotelli. Gue ngelihatnya Iya. pas pertandingan tadi malam Milan lawan Chelsea tereksplor banget dia ini. Jadi sebenarnya kalau Cuadrado mainnya agak bener dikit bisa mengeksplor Balo. Kalau nanti balik Iya. 4-3-3 gitu loh. Jadi Nah, Milan 3-3. ini payah banget back sayapnya nih. Kalau dia mainin masih Des sama si Balo ini payah Iya, banget. Des juga kurang, ternyata nggak sebagus itu ya. Gue pikir dulu di Barcelona pas pindah ke Milan kayaknya bakal bagus nih. Ternyata nggak bersinar juga. B aja. Nah, B aja, iya. Iya. jadi Malah tadi gue ngeliat kayaknya, oh iya bisa juga sih diserang dari kanan kiri ya Balotelli sama si Des ini ya nih. kalau Des. Kostik kan udah pasti kan. Kostik kan emang pasti mengeksplor sisi kiri. Nah sisi kanan ini sebenarnya mudah-mudahan sih kalau memang Cuadrado yang main, Cuadrado lebih bener lah mainnya dalam artian bener di sini lebih cepat, lebih taktis ya. Gua rasa itu bisa mengeksplor banget. Soalnya Jangan back pass mulu ya sama delay. sebenarnya sih bukan back pass yang gawat itu, yang kadang-kadang dia Delaynya perhitungannya, itu, iya perhitungannya dia delay nggak tahu kapan dia harus shoot, kapan dia harus passing. terus passing Kap- gitu. Kapan Harusnya dia bisa harus passing back ke pass? depan, ditahan, dikontrol, Yang Back lawan pass. apa tuh dimasuk yang sampai Vlahovic? Lawan apa sih? Lawan Yang PSG. Vlahovic. Sampdoria Lawan bukan? PSG. Yang lawan PSG? Yang sampai Vlahovic. Loh kok gua nggak Yang dikasih? dia yang dia syuting apa yang dia back pass? Oh, yang dia Oh, yang syuting dia lawan syuting ya. Sampdoria yang dia Yang syuting. di syuting. Harusnya Yang kalau dia syuting. passing, dia bisa. Nah, jadi momen-momen kayak gitunya tuh Cuadrado yang harus mengerti kalau dari sisi gua kapan waktu syuting, kapan waktu passing. Timingnya kadang-kadang yang harus syuting dia passing, dia harus passing dia syuting. Gitu loh. Iya Karena benar-benar. Allegri juga kalau Bonucci main, Cuadrado cadangan. Tapi kalau Bonucci nggak main, Cuadrado pasti main. Tadi taruh di bek kanan kayak kan kapten, Capitano. Gue nggak pernah lihat Bonucci, kalau Bonucci main Cuadrado nggak main barengan tuh belum pernah gue lihat. Pasti salah satu ada yang main itu. Hmm. Itu karena ngadi-ngadi. Ya, ya, Gue ya. nggak nyangka loh Cuadrado ini bisa jadi vice captain kita. Ya karena kan masalah waktu aja, Bro. Karena Iya dia sih. senior aja kan. Karena senior kan Juve selalu ngeliatnya kayak gitu. Cuman Hmm. dulu tuh gue nggak berpikir aja tiba-tiba Cuadrado bisa jadi vice captain ya. Iya. Lucu juga. Oke, Oke, kita sudahi tentang preview kita karena kayaknya udah cukup banget dari Adi dan Paundra. Mungkin yang terakhir untuk ini adalah skornya kira-kira berapa nih? Berapa di skornya kira-kira Milan Juve ini? Gue tipis-tipis lah kalau kayak Allegri kan 1-2 cukup lah 1-2. 1-2 ya. Oke, 1-2 buat Juventus 1-2 pastinya aja ya. cukup lah. Iya. Bang Pandra, berapa Bang Pandra? Skornya nih kira-kira nih. Skornya ya harapannya ya jelas menang lah 2-1 atau 1-0 lah. Cuman 2-1 kalau atau skor realistisnya kayaknya seri aja udah bagus buat Juve karena main di San Siro nih Milan pasti main lebih pede. Oke. Kalau di Juventus Stadium gue yakin gue bisa bilang realistisnya Juve bisa menang. Tapi kalau di sini nih kayaknya ya secara mental Milan mungkin akan lebih pede. Gue yakin Rese. menang selama nggak ada drama VAR sama drama offset-offsetan lah. Ini drama-drama Insya itu. Allah, mudah-mudahan bisa menang. drama-drama Serie A kadang-kadang kurang ajar emang. Dan tahan mental pressure sih. Pasti stadionnya full house tuh. Kalau big match Milan tuh pasti full house. Iya, 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 iya. Oke, itu aja kita sudahi dulu preview tentang Milan dan Juventus. Kita mau mengulas sedikit, mudah-mudahan ini juga bisa jadi sandaran buat nanti melawan Milan juga. Pertandingan tadi malam, pertandingan tadi malam akhirnya Juventus dapat poin juga di UCL 3 poin dengan skor 3-1. Ya, langsung aja ke ratingnya. Yang lebih gilanya adalah di sini yang paling terekspos adalah Di Maria dan Rabiot. Di semua situs, ya gua nggak bilang semua tuh banyak ya, maksudnya rata-rata lah. Rata-rata. Kita ambil 3 situs, Footmob, SofaScore, dan WhoScore. Di Maria dan Rabiot 9. Gila, Di Maria itu 9. Bagaimana melihat rating ini Bang Pondra? Ini buat gue kalau Di Maria gue nggak kejutan lah, karena emang kelas dunia. Yang kejutan nih Rabiot nih, sampai dibikinin meme dia jadi pelatih nih. Oh gimana melihat rating tadi malam ini, Bang Pondra?
Gue kalau ngelihat rating juga sebenarnya gue takjub sih ngelihat Rabiot ya. Mungkin karena terbantu 2 gol itu sih, jadi Hmm. ratingnya naik. Sebenarnya secara permainan Rabiot eh, ya cukup efektif juga semalam, tapi juga masih banyak salah juga gitu. Kayak dia sempat dapat satu peluang dari Di Maria kan, yang terobosannya Di Maria tuh. Itu padahal kalau misalnya pemain bener gitu ya, dia bisa passing sekali aja gitu. Tapi sama dia dikontrol malah akhirnya lepas gitu, kayak lagi main PS R1-nya pencet gitu kan. Oke, Kok bisa oke. ke dribble lagi gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh Rabiot masih sering banyak salah, terus ya mungkin juga karena lawannya juga Maccabi Haifa kan, secara lini tengahnya juga kurang Hmm. kurang terlalu kuat gitu. Sementara besok nih kan lawan Milan, lawannya nih tengah nih duanya tebak-tebak nih, Tonali sama Tonali. Benacer nih. Iya. Sementara Rabiot cuman modal kaki panjang aja kan, tapi secara rebutan bola, cover bola itu kadang-kadang masih sering lepas, suka masih belum siap gitu. Hmm. Jadi menurutku kemarin karena agak sedikit kebetulan aja gitu, terbantu karena memang lawannya juga. Kalau di Maria ya no wonder lah, emang udah pasti jauh banget. Oke. Gimana Di? Lu melihatnya Di dari semua rating ini sangat terekspos sekali di Maria sama Rabiot nilainya 9. Gila. Kalau di Maria gue seneng ada lagi satu bentuk asis-asis yang memang menunjukkan itu kelasnya Juventus ya. Iya, Passing yang dia magis-magis ya. passing Passing yang true pass itu dia gila. passing dia terobosan yang di gol pertama tuh ya ini memang kelasnya Juventus harusnya begini. Bisa nembus dua pemain kan? Iya. Membelah Bisa lautan kalau bisa Liga nembus Wakanda mah dua ya. pemain Ini emang Bukan harus itu membelah nggak lautan. pernah ada nggak pernah ada tuh ya di gelandang Juve kita nih ya dari itu musim memang lalu. kelasnya Juventus harusnya permainannya begitu. Gimana di melihat rating-rating ini? Yang paling banyak terekspos adalah di Maria dan Rabiot dengan nilai yang cukup tinggi. Kalau di Maria mah no debat, udah nggak bisa didebatin lagi, udah kayak gitu kualitasnya. Gua nonton di Maria kemarin itu persis kayak waktu pertama kali di Madrid yang umpan terobosannya ke Ronaldo pakai kaki luar, bolanya pisang ke dalam, Ronaldo tinggal heading. Persis kayak itu. Tapi ini kan lebih nusuk ya, karena kan pengalaman di Maria udah pengalaman. Makanya ya udah nggak didebatin lagi, kualitasnya udah bener-bener udah ini udah bener-bener world class lah kalau untuk di dunia mah udah world class. Nah, yang satu ini nih yang nomor 25 nih, gua nggak gua nonton Rabiot ini paling bagus nomor 2 setelah gua nonton lawan Milan waktu kalah 4-2 Rasari yang dia Iya. soloran gol. Nah, itu Rabiot itu yang bagus kan, kurang lagi baik lagi kayak Rabiot zaman Sari, apa kemasukan apa nih orang ya, kemasukan Vidal kali, tiba-tiba bisa tackle bagus, tiba-tiba ke depan shooting gol, terus heading jumpheadnya karena badannya tinggi kan, jadi dapat bola-bola atas, bener-bener ya Rabiot kayak kemasukan Vidal era-era di zaman Conte. Hmm. Ya, Udah benar-benar takjub lah, luar biasa dia, nggak tahu gua. oke. Kita lihat lagi Rabiot selanjutnya di lawan Milan, apakah Rabiot bisa konsisten? Karena kan yang paling penting kan dalam sebuah permainan adalah konsisten ya. Konsistensi Iya, ya. Iya. Jadi jangan sampai kita cuma satu game, dua game. Yang kan yang bikin CR7 sama Messi itu jadi greatest of the time kan sebenarnya karena konsistennya kan. Betul, betul. Kalau ngomongin skill hampir semua orang bisa gocek, bisa ngesut. Cuman yang susah kan konsistennya. Kayaknya Haaland nih kayaknya, eranya Haaland. Iya nggak sih? nah Alan itu Mbappe ya. Tapi Alan no Mbappe debat. sekarang juga nggak rutin-rutin kayak Haaland bro golin. Haaland golin mulu tiap hari. Alan juga attitude-nya bagus sih. Mbappe ini karena mungkin ngerasa udah jadi pemain bintang kali ya. Kayaknya Iya udah sih. ngerasa bintang banget, star banget. Jadi star syndrome juga kayaknya. Kalau Haaland ini kan dia benar-benar merintisnya dari Dortmund terus ke City. Ya Iya, luar iya. biasa sih emang dari attitude-attitude viral tuh kemarin tuh. Ya gue berharap Iya. juga Vlahovic, ini kan Vlahovic kan usia masih muda sebenarnya, 22, 23 sebenarnya. Jadi masih memungkinkan sih bisa ngejar ke level Haaland masih mungkin-mungkin aja. Selama seiring Juventusnya berprogres, selama si Vlahovicnya mau latihan dengan lebih serius lagi. Karena gue lihat tadi malam Vlahovic mainnya ada perubahan kok. Dia masih mau mundur tuh yang pertama yang gue Yes. lihat. Kedua dia juga bawa bolanya juga lebih berani sekarang. Jadi gue ngerasa lebih Vlahovic ada perbedaan tadi malam. Terutama masalah penempatan. Dia sekarang udah bisa lepas dari kawalan. Biasanya dia sama kawalan back-back itu juga sulit untuk keluar dari Iya, kawalan. iya, iya. Dia Tinggal bisa finishingnya dapat. aja sebenarnya. Iya, gitu. Oh, Ya ya, Finish proses Vlahovic lah. finishingnya kurang buas ya kemarin berapa kali malah bola dicip-cip gitu kan. Kalau Ronaldo abis itu dijebret ya. Untungnya masih muda, masih Itu banyak masih dapat. kesempatan. iya. Oke, kita lanjut ke statistik. Statistik hampir rata-rata unggul Juventus. Nggak ada yang bisa kita lihat kekurangannya ya. Jadi hampir-hampir
Juventus di sini kembali lagi ke istilahnya namanya dia. Permainan seperti ini dengan statistik yang buat gue bagus seperti ini, apakah ini menjadi ini udah pakemnya, apa udah jadi momentum, ataukah kebetulan nih? Kalau Bang Pandra lihat gimana? Apakah udah mulai jadi pakem, ataukah ini ya mungkin karena lawannya Maccabi Haifa? Gimana Bang? Iya, iya udah mulai jadi pakem ya kalau gue lihat ya. Karena kalau dibanding-bandingin, lawannya cuman Maccabi, lawannya cuman Bolonya. Ya sebelumnya kita lawan Salernitana, sama lawan Monza juga kita kesulitan, gitu kan, nggak bisa menang. Nah ini kan meskipun lawannya Bolonya atau Maccabi, Maccabi bagaimanapun juga tim level kelas Liga Champion ya. Meskipun ya semalam juga mereka banyak kesalahan yang harusnya bisa peluang jadi gol, nggak jadi gol. Cuman ya tetap dua dua pertandingan ini udah kelihatan progres meskipun belum kelihatan signifikan banget ya, tapi dengan hasilnya kita lihat udah mulai bagus, bisa nyetak 3 gol, secara permainan juga udah mulai bisa possession, terus bisa mulai ngepres ya, akhirnya meskipun sempat hilang kontrol gitu dalam waktu 15 menit lawan 20 menit itu kembali lagi hilang kontrol, intensitasnya menurun, tapi pelan-pelan sih menurut gua memang Hani ya menjadi momentum yang bagus. Untungnya kita ketemu Bolonya sama Maccabi sebelum lawan Milan gitu. Jadi ini bisa jadi ibarat kata ya laga pemanasan lah untuk bisa lawan Milan. Oke, ya gimana Bang Adi? Apakah statistik ini udah bisa menjadi pakem bahwa Juventus udah mulai ke arah progres lebih baik, ataukah memang kebetulan aja nih lawannya masih tim-tim level rendah? Apa gimana ya di lu ngeliatnya? Progresnya ini berprogres. Ini dari ya sebelum Inter break ya, maksudnya dari Jonathan sebelumnya sebelum ketemu Bolonya kan itu ancur-ancur banget itu. Main kagak jelas, formasi sangkar burung, ada semua tuh formasi-formasi yang aneh-aneh tuh Juve semua ada tuh. Tapi Iya benar setelah benar. ketemu lawan Bolonya, ketemu Pakem main 4-4-2, dia bisa mainin Milik sama Vlahovic itu udah kelihatan bisa main pakai dua striker bomber yang tipenya sama. Itu kan jarang terjadi, khususnya di Serie A kan. Biasanya kan kecil satu, gede gede satu. Ini Juve mainnya dua-duanya gede semua. Ini kan benar-benar variasi barulah dari Allegri dan itu terbukti tuh progresnya bagus tuh lawan Bolonya. Kebetulan pas lawan Maccabi kan Di Maria bisa main otomatis salah satu cadangan. Jadi sini ada progres kalau misalnya nanti semua fit nih pemain-pemain bagus ya paling ini progresnya lebih bagus lagi. Karena kan kasih Kiasa di kiri, Di Maria di kanan, Vlahovic backupnya ada Milik, tengahnya ada Locatelli, Pogba. Paredes, Pogba. Wah itu dahsyat lah dahsyat. Minimal lah paling kecil lah. Scudetto lah paling kecil. Scudetto. Oke, coba nanti Kalau kita bagus lihat double winner. perjalanan Juventus seperti apa. Kalau gue sih melihat adalah yang penting pemain Juventus percaya diri. Ini aja yang paling penting. Iya. Karena Betul apa? betul. Karena ketika dia Setuju. percaya diri, sebenarnya kualitasnya nggak bisa ditandingin dalam artian levelnya udah di atas kalau percaya diri. Makanya gue pas lawan Monza tuh ngerasa permasalahannya udah bukan taktik lagi, ini udah masalah Iya, mental waktu mental kalah lawan mental benar. Monza. Gitu loh. Masa lu bisa akurasi passing di bawah 80% untuk pemain profesional seperti Juventus. Minimal tuh kalau pemain-pemain pro, akurasi passing di atas 85 minimal, bukan maksimal, minimal. Kalau udah sangat percaya diri bisa sampai 90%, nggak ada salah lagi. Benar. Ini kan akurasi passing udah bagus 85%. Emang harus begitu pemain pro. Kalau pemain pro akurasi passingnya aja udah rendah ya, sulit. Mau gimana? Setuju tuh mental tuh. Emang kemarin non bolonya juga kelihatan lebih percaya diri ya abis libur. Alhamdulillahnya kita dapat libur tuh. Coba kalau nggak libur, non Iya. bolonya bisa Monza kalah habis tuh. lagi tuh. Iya, Iya. jadi refreshing ya, refreshing. Refreshing Walaupun bukan benar. refreshing liburan, tapi refreshing main sama tim lain tuh pasti Iya, suasananya benar beda. benar benar. Di Maria Gitu. udah bisa ketawa-tawa lagi kan kemarin kan. Setelah Setelah dia suntuk gitu. bertanya kan kenapa lo yang diganti gitu kan. Dia Iya tanya kan sama dia, setelah kenapa lo dia yang bingung diganti sama itu? Gue Allegri. jujur gue liat pertanyaan itu, wah kok bisa di Maria pun bingung kenapa lo yang diganti. Kita lagi ketinggalan nih tiba-tiba lo yang diganti. Itu kan benar-benar luar biasa lah kalau yang September tuh bulan-bulan kacut lah Juve itu. September. Iya, 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 iya. Iya. Oke, itu aja review nggak banyak karena semua juga teman-teman Studio ini udah tahu hasilnya. Pasti yang lebih penasaran adalah bagaimana nanti melawan Milan. Cuman ada satu sedikit-sedikit berita yang mungkin bisa mewarnai dari berita-berita Juventus. Mungkin ada yang gua ambil aja ya. Kalau untuk comebacknya Chiesa dan Pogba, mungkin gua nggak terlalu sorot. Gue pengen sorot adalah mengenai direkturnya Napoli yang jadi isu terus sama Gonzalo Higuain, apakah kalian punya memori tersendiri? Nah, bagaimana di dua isu yang pengen gue ambil ini adalah gue jujur ngelihat Napoli ini bagus rekrutannya, low budget Iya. tapi high impact. Jadi gue ngerasa isu merekrut direktur Napoli ini bagus banget buat Juventus. Nah, kalau untuk Higuain
banyak lah kenangannya. Dia emang cocok banget sih duet sama Dybala. Gue seneng banget waktu lawan Tottenham tuh keren banget tuh yang golnya Dybala kan. Golnya Dybala pas one two sama Higuain. Iya, iya. Itu gue terngiang-ngiang sampai sekarang. Gimana melihat dua topik itu aja yang makin kita bahas? Gue kalau lihat direktur Napoli ya, ini kan gue jangan direktur itu, gue langsung ngambil depresinya dulu. ADL ini kan pengen ikut gaya-gaya Maldini ya, gaji-gaji gede itu dibuangin semua. Koulibaly itu dijual bukan karena dia gak betah, karena dia minta gaji 7,5 dan Napoli cuma nawarin 4,5, dia dijual. Insinya juga begitu. Mertens juga semua pemain-pemain yang keluar itu karena gaji minta yang gede. Kalau Fabian Ruiz? Fabian Ruiz dia nggak dibutuhin sama Spalletti dan butuh duit juga kan. Jadi dia udah punya pemain yang lain kan. Nah, akhirnya direktur teknik ini yang beliin pemain-pemain yang kayak Kvaratskhelia, Kim Min-jae, terus pemain Raspadori, Diego Anguissa, Mione, gue bilang, kenapa semua pemain-pemain itu dia dapat semua tuh luar biasa gue di transfer. Padahal dia pada awal mercato nggak ada yang jagoin Napoli. Kvarat cuma 10 juta euro. Iya, orang mercato Juve kan sibuk Pogba, Di Maria, Merda sibuknya ke Dybala, Lukaku, Milan, CDK itu Napoli nggak ada yang nyorot mercatonya. Tapi di akhir mercato datang semua pemain-pemain itu. Itu pas itu ya kebetulan itu kan dipadu sama kayak punya Osimhen, masih punya kipernya, terus di tengah masih Anguissa tuh yang bagus itu Anguissa tuh. Kalau mau ngambil nyomot tuh Anguissa itu. Anguissa bagus asli Anguissa. Itu inceran Roma jatuhnya ke sana pemain yang bagus-bagus. Heran gua. Ini emang benar-benar jago. Tapi kalau untuk jadi partnernya Cherubini mah cocok banget. Nyari pengganti Sandro, pengganti MDS yang murah-murah tuh. Cuadrado, buangin semua pemain-pemain itu. Lumayan lah gajinya kan gede-gede. Iya. Terus lu ada kenangan nggak sama Higuain? Higuain pensiun dari sepak bola. 2 gol di Monaco, penentu lolos final Cardiff. Oh, emang 2 gol ya, bukan 1 gol. Yang counter attack ya? Yang seragam biru. Yang seragam biru. Seragam biru yang Dani Alves back. Itu kan diambil sama Higuain itu gol pertama. Gol kedua kan dia nyontek tuh dari umpan, itu benar-benar itu yang membuka peluang Juve ke Millennium Cardiff gitu kan. Karena di leg kedua kan udah mainnya sedikit lebih safe karena ada unggul 0-2. Kan itu Mbappe, Falcao kan lagi gacor-gacor, Bernardo Silva itu skuad Monaco gila saat itu. Itu kenangan memori tuh. Kalau nggak ada gol itu ya berat kita di Turin. Iya. Gue yakin setiap Juventus ini punya kenangan sama Higuain karena Higuain nih nggak sedikit juga golnya. Sama golnya di Napoli 1-0. Oh, yang Zaman Sari. Ya. Zaman Sari bukan? Bukan di Juve lawan Juve-nya Allegri. Oh, Allegri. Yang pakai baju kuning tuh lawan Sari. Lawan Napoli 1-0 jadi menangnya di Napoli. Dia nyetak gol. Sip. Oke, Bang Pondra, gimana Bang mengenai isu direktur Napoli? Gue merasa direktur Napoli ini bagus ya, low budget, high impact. Terus kenangan lo terhadap Higuain apakah ada? Ya kalau yang masalah direktur Napoli ini setuju banget sih. Sebenarnya ini kan Napoli ini tim yang dari dulu kita lihat nggak ada mental juara ya paling hanya ya nggak ada mental juara, terus histori membeli pemain bintangnya juga minim ya. Cuman sekali-sekali aja gitu kayak Toto beli Maradona. Higuain gitu. Termasuk pemain bintang. Higuain salah satunya. Tapi itu juga kan Higuain kan udah mulai menurun juga waktu itu sebenarnya. Terus tiba-tiba Osimhen ya diberi mahal gitu. Sesekali itu ada tuh. Tapi yang gue lihat ini adalah ternyata mereka tuh adalah tim yang ya kayak Dortmund gitu. Dortmund, Spurs, mereka benar-benar ngebangun tim itu ya berdasarkan solidan tim dan mencari pemain yang benar-benar tepat gitu dengan DNA-nya mereka. Gue nggak pernah jarang banget ngeliat Napoli itu postur pemainnya tuh tinggi-tinggi gitu, striker tinggi atau gelandang tinggi. Rata-rata kecil-kecil gitu kan, gaya mainnya kan kecil-kecil. Nah, insinya keluarga nih ya, Raspadori, Bogel juga, Mertens gitu kan. Terus Simeone gantinya Mertens. Iya pendek-pendek. Karena mereka tahu emang gaya mainnya tuh cepat gitu Napoli. Makanya direkturnya nih gue lihat kayaknya emang mereka tahu DNA-nya Napoli ini seperti ini gaya mainnya. Mereka akan cari pemain-pemain yang benar-benar tepat dengan gaya mainnya. Nah mudah-mudahan sama Juventus tuh gitu juga kalau emang bisa ke Juve. Dia harusnya bisa paham Juve tuh butuh pemainnya seperti apa. Gitu, nggak perlu butuh pemain yang mahal-mahal banget. Pemain branding. Tapi kalau emang bisa memberikan impact, ya
Itu lebih bagus sih. Sama kayak zaman kita Marotta zaman dulu kan. Iya, Marotta kan juga Marotta gitu. awal-awal ngebangun Juve ya. Dapetin pemain yang Iya. awal-awal gitu kan. Giaccherini, Dapetin pemain-pemain Estigarribia yang gitu namanya. Ya termasuk Vidal, Bro. Siapa yang kenal Vidal Iya, sebelum ke Vidal, Juve? Juve 10 Vidal, juta, heeh. iya. Siapa yang kenal Vidal ke Juve? Iya kan? Vidal, Vidal, Bonucci, Akhirnya Barzagli dia Iya, kan, jadi Barzagli kan Barzagli, dia pemain jadi dibeli kelas World dunia Gold kan di harganya harganya gede Juve. banget. 50.000. Mm-mm. Tapi emang Vidal itu kan sempat diincer Bayern sebelumnya habis Leverkusen, cuman dia nggak mau kan. Akhirnya dia sekolah dulu tuh ke Ke Juve. Juve Habis itu dulu, baru dia iya. ke Bayern lagi kan, kurang-kurang ajar tuh pemain. Cuman udah Itu ke Inter cuman lagi. semua mengatakan sepakat bahwa dia jadi kelas dunia di Juve, Iya. Iya. di Dan itu sih Juve. satu kalimat dia yang nyakitin, yang gua nggak suka tuh gini. Untuk menang UCL tuh bersama Munchen lebih mudah dari bersama Juventus. Ya, kagak menang-menang juga. Enggak, enggak. Tapi buktinya Bang, setelah dia keluar dari Juve, dia nggak pernah masuk final lagi di klub manapun. Dia Iya. masuk final kan sama Juve sekali. Setelah Mm. itu di Munchen semifinal mentok, di Meda apalagi lolos grup susah. Barcelona juga enggak. Barcelona juga, artinya kemakan tumpah sendiri dia. Iya. Main-main Terus kayak Bang gitu. Pondra ada kenangan terhadap Higuain? Higuain. Higuain mau pensiun nih. Dulu dulu tuh gua eh, waktu pas zaman Juve belum punya striker bagus tuh, zaman-zaman 2012, 2010, 2012 tuh gue udah mikir Juve terus punya striker kayak Higuain gitu. Higuain tuh eksplosif banget, apa namanya ya, depan gawang tuh kayak maut banget gitu. Ternyata bisa kejadian kan 2017 itu bisa dibeli Higuain. Terus pertama kali yang gue inget ya gol waktu lawan Fiorentina itu tuh, debut kan, dan langsung menunjukkan bahwa emang ini kelas banget sih ini orang. Abis itu golin lagi lawan Roma, golin lagi lawan Tottenham belum ya, masih di musim berikutnya. Yang akhirnya yang mulai agak sedikit ini banget yang waktu lawan Inter sih, Oh ya, Oh, yang yang 3-2 tuh, menit akhir ya. sundulan tuh. Nah, itu sundulan Comeback. ya. menit Comeback. akhir itu. Ya Iya, makanya iya, cuman iya. sayang banget ya Higuain nggak terlalu lama Juve, cuman ada 2 musim udah gitu dia dikorbanin kan ya, dipindahin ke Milan, itu sayang banget sih. Kor- Sayangnya Korban di CR situ. datang itu. Iya. Korban CR, Bonucci balik lagi. Sari datang, balik lagi Walaupun dia balik Mandzukic yang lagi ke depan. Juve semusim di zaman Sari, Cuman udah nggak seperti yang pertama, tapi dia masih ya golin kan? bagus Nggak loh yang seperti yang lawan waktu Napoli, zaman inget nggak? itu. Yang lawan Napoli Yang yang kontrol. diputer itu kan, Iya, Koli Bali itu bagus loh. digocek kan. Ya, Itu Koli Bali termasuk digocek, Yang iya. passing lawan Merda berapa 21 passing ya dari belakang tak gitu yang Iya, era iya, Sari. iya. Gila tuh. Iya. Itu kalau ini Juve atau Barcelona Pep Guardiola yang main kayak gini kan. Pakai Ya, pemain kayak Bentancur gitu kan, pemain-pemain saat itu kan Bentancur itu. gue Juve. rasa Higuain harus layak lah dapat apresiasi dari para Juventini karena ya bersama Higuain kan juga kita lumayan Scudetto banyak segala macam, final Final UCL UCL gitu kan. juga. Jadi layak dapat apresiasi dari seluruh Juventini terhadap Higuain ini. Oke, kayaknya udah terakhir. Udah cukup. Kita ngomongin previewnya lawan Milan tadi udah banyak. Gua rasa teman-teman yang menonton ini bisa dapat satu kesimpulan bahwa kita bisa kompetitif melawan Milan. Apapun itu nanti kita doakan hasilnya adalah yang terbaik. Tadi Bang Pondra sama Bang Adi sudah memberikan opininya mengenai nanti melawan Milan. Terus kita tadi mengulas sedikit pertandingan tadi malam bahwa yang sangat terekspos adalah Di Maria dan Rabiot. Sayang banget ya Di Maria nggak main lawan. Aduh, gue tuh nyesel banget ketika ngeliat tadi malam Di Maria. Aduh, nggak lawan Milan lagi nih. Sayang ya. Dia kartu merah langsung sih ya, Iya, nyikut direct red card. direct red card. Ya dia harus sadar ini Itali bukan Prancis. Lu banyak yang lebay di sini. Ntar lu Bukan nanti dikasih. lawan Inter Barella tuh kecolek sedikit salto-salto. Iya. Sama Tangannya begini langsung, Lautaro tangannya begini juga. nih. Tangannya begini kalau Barella tuh. Iya. Ini Iya. Itali Sama bukan Liga Lautaro. Prancis. Dia harus sadar. Di Maria itu harus Lautaro sadar ini Liga pemain Itali. baseball tuh. Bisa narik-narik main rugby dia, bahaya. Iya. Bisa narik-narik kaki di kotak penalti. Oke, teman-teman Story Juventini itu aja. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai titik ini. Thank you. Mudah-mudahan dapat satu input baru dari teman-teman Juventini yang hadir di sini. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Bang Adi sama Bang Pondra, jangan lupa juga ya selalu share dan like and subscribe Story Siap, Juventini. Siap. Dan jangan bosan-bosan kalau kita mau ajak ngobrol lagi. Oke. Oke. Oke, itu aja teman-teman dari gue, Jackie yang memandu acara ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, Vino alla fine, Forza 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 Juve. Juve. Juve.